Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian kitab rutin. Insyaallah melanjutkan kajian ilmu suluk dari kitab Manhajul Qasid sebagai ringkasan dari Minhajul Qasidin atau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Pembahasan tentang saum ya. Kitabus Saumi, kitab saum asraruhu dan rahasia-rahasianya, wa muhimmatuhu dan urgensinya, wa ma yata'allaqu bihi dan yang berkaitan dengannya. I'lam anna fis saumi, ketahuilah bahwa di dalam saum itu khosisatan. Ya, ini isim annanya. Ada kekhususan laisat fi ghairihi yang tidak ada pada yang lainnya. Wahia yaitu idhafatu ilallahi azza wa jalla, yaitu mengidofatkan, menyandarkannya kepada Allah azza wa jalla, haitsu yaqulu subhana, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya di dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini pahalanya bisa tak terhingga ya dibanding dengan amalan-amalan yang lain. Wa kafa bihadhil idofati, dan cukuplah dengan idofa ini ya, penyandaran ini, syarofan sebagai kemuliaan, kama syarafil baiti ya, sebagaimana kemuliaan rumah ya, rumah Allah, biidofatihi ilaihi, dan mengidofatkannya kepadanya, fi qaulih dalam firman-Nya, wa tahhir baiti, dan sucikan, bersihkanlah rumahku. Di kemuliaan Ka'bah karena diidofatkan kepada Allah, ya, rumah Allah. Dan begitu juga saum ini diidofatkan kepada Allah. Saum ini untukku. Padahal semua ibadah juga kan adalah ditujukan, diniatkan ya untuk Allah. Tetapi disebutkan secara khusus ya, menunjukkan keistimewaannya. Wa innama fadlu saumi limaknayaini. Hanya saja keutamaan saum itu untuk dua makna. Ya, ini bisa dibaca hadihima ya, berarti badal. Padahal ba'di minal kul ya, atau bisa juga ahaduhuma sebagai mubtada ya, kalimat baru. Yang pertama, annahu sirun wa amalun batinun, bahwa dia adalah rahasia dan amalan batin. La yarahul khalqu wa la yarhuluhu riyaun, yang tidak bisa dilihat oleh makhluk ya, dan tidak dimasuki oleh riya. Ya, karena yang mengetahui seseorang itu saum atau tidak ya, itu kan hanya dia dengan Allah. Ini ibadah rahasia ya, antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada potensi untuk riya dilihat oleh orang. Karena tidak kelihatan ya, tidak ada gerakan yang terlihat seperti misalnya sholat, zakat, itu kan ada fisik yang bisa terlihat. Sedangkan saum itu ya adalah ibadah menahan ya, menahan dari lapar, haus ya. Jadi tidak terlihat perbuatannya, sehingga tidak ada potensi untuk riya. Nah, ini yang menjadi sebab keistimewaan saum itu sendiri.
Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, annahu qahrun li aduwillahi, bahwa dia adalah untuk mengalahkan ya musuh Allah, li'anna wasilatal aduwi asyahawat, asyahawatu, karena wasilah ya atau alat musuh ya maksudnya setan untuk menggoda manusia itu melalui jalur syahwat. Ya di mana pintu menggoda setan ya kepada manusia itu kan ada dua. Ya, melalui syubhat, ragu-raguan dalam akidah, ya dalam keyakinan, dalam pemikiran. Yang kedua melalui syahwat. Nah, pintu syahwat ini bisa ditutup rapat ya melalui saum ini. Wa inna ma taqwa syahawatu bil akli wa syurbi. Hanyalah syahwat itu menjadi kuat dengan makan dan minum. Wa madamat ardu syahawati muhsibatan. Dan selama tanah ya, ini diibaratkan dengan tanah syahwat itu subur ya, jadi dengan banyak makan, minum, itu menjadi energi ya untuk bangkitnya syahwat itu. Ini kalau dalam ilmu balaghah ini adalah apa namanya majas mursal ya. Jadi aradus syahawati. Alakuannya isti'aroh apa namanya bukan isti'aroh majas ya termasuk isti'aroh ya, isti'aroh makniyah ya dalam ilmu balaghah ini. Tanah syahwat itu subur ya, fasyayatinu, maka setan-setan itu ya taradaduna ila dzalikal mar'a, ya dia akan apa namanya berulang-ulang datang ke tempat tempat tanamannya itu ya. Itu jadi ketika banyak makan energi bagi syahwat itu menjadi subur tanah itu sehingga setan akan menanam di sana dan dia akan terus datang ke situ ya untuk menjaga ya tanamannya itu. Wa bitarki syahawati tudayiku alaihim al-masalika. Dan dengan meninggalkan syahwat, maka itu akan mempersempit ya bagi mereka jalur-jalurnya. Jadi itu ya. Jadi yang kedua bisa mengalahkan musuh yang yaitu setan yang mereka selalu melewati syahwat itu. Nah, apa namanya energi untuk syahwatnya itu kita apa namanya kita cegah ya, kita kurangi ya, sehingga bisa menutup jalur ini, jalur syahwat ini. Wa fi shaumi ahbarun katsiratun, dan di dalam saum itu ada banyak kabar ya, maksudnya hadis. Tadullu ala fadlihi wa hiya masyhur. Dia yang menunjukkan kepada keutamaannya dan ini masyhur, populer. Sunan as-saumi. Itu bisa kita pelajari ya di dalam hadis-hadis tentang keutamaan saum ya. Itu misalnya ada dua kebahagiaan yang didapat ketika berbuka ya dan ketika bertemu Rob, karena membawa pahala yang banyak ya dengan saum itu. Juga bau mulut orang yang saum itu lebih harum daripada
ya kasturi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya dan sebagainya. Banyak keutamaan saum itu. Sunanus saumi, sunnah-sunnah saum. Ya tentu eh, ilmu suluk itu ya atau ilmu tasawuf itu betul-betul memperhatikan kesempurnaan ya suatu ibadah. Bagaimana ibadah itu menjadi berkualitas yang tinggi ya. Amalan yang terbaik ya atau ihsan ya. Karena rukun dari akhlak atau suluk ya itu adalah ihsan. Yang tak budallah karena kata rohu fa ilam takun taruh fa innahu yaraka, itu ihsan. Jadi betul-betul memaksimalkan ibadah itu sehingga dilaksanakanlah sunnah-sunnahnya ya itu untuk menuju kepada kesempurnaan ibadah itu. Sunanus saumi, sunnah-sunnah saum, yustahabus sahuru, dianjurkan, disunahkan sahur. Ya, ini ada hadisnya ya secara khusus. Tasaharu, faina sahuri barokah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ya wa ta'khiruhu dan mengakhirkannya, dan dia juga ada hadisnya ya. Seorang akan tetap ada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya, jadi dan ini juga kemaslahatannya jelas ya. Selain perintah Allah juga ini untuk menguatkan kita sendiri, badan kita sendiri untuk bisa melaksanakan saum ya. Ketika kita mengakhirkan sahur, karena kalau akhirnya kalau sahurnya terlalu awal itu kan keburu lapar lagi gitu. Wa ta'jilul fitri dan menyegerakan berbuka, wa an yubtiro ala tamri dan berbuka dengan kurma. Wa yustahabbu al-judu fi Ramadhan ya, dan dianjurkan dermawan ya, banyak memberi bersedekah di bulan Ramadan. Wa fi'lul ma'rufi, melakukan yang ma'ruf. Ya, ma'ruf itu kan tidak hanya baik secara syariat tapi secara akal juga baik ya. Wa kasratu shadaqati, banyaknya sedekah ya, iktidaan sebagai meneladani ya, sebagai bentuk meneladani. Nah, ini maf'ul ajlih ya, kedudukan irobnya. Bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabu dirasatul Qur'ani, dan dianjurkan juga mempelajari Al-Qur'an ya, mentadarus. Tadarus bukan hanya membaca ya, tapi mempelajari, mentadaburi ya isi kandungannya, tidak hanya sebatas membacanya. Ini membaca dengan tadabur. Istahabu dirasatul Qur'ani wal itikafu fi Ramadan, itikaf di bulan Ramadan, la siyama ya, apalagi fil ashril awakhiri, pada 10 hari terakhir. Wa ziyadatul ijtihadi, dan menambah kesungguhan fihi di dalamnya. Wa fi sahihaini, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, min hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari hadis Aisyah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asyra, apabila keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari ya, yaknil akhir, yaitu yang terakhir, 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu ya, beliau menguatkan atau ikat pinggang beliau, menguatkan ikat pinggang beliau, wa ahya laila atau ahya lailahu ya dalam redaksi, wa iqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya.
Ini menunjukkan beliau lebih bersungguh-sungguh ya dalam ibadah di 10 hari terakhir Ramadan itu. Wa dzakarul ulama, para ulama menyebutkan fi makna syaddil mizari, dalam makna mengikat pinggang itu wajah ini ya, ada dua bentuk atau dua alasan atau dua apa penafsiran ya. Ahaduhuma annahu i'radu anin nisa'i. Yang pertama adalah maksudnya menjauhi istri ya, mengikat mengencangkan ikat pinggang ya, artinya kan tidak menggauli istri. Karena memang kalau beritikaf itu kan tidak boleh ya, haram untuk menggauli istri ya di malam harinya itu. Kalau itikaf ya, artinya kalau menggauli istri ya batal gitu ya itikafnya. Sebagaimana dalam Al-Quran ya di surah Al-Baqarah tentang dalam rangkaian ayat-ayat saum itu, ayat ke berapa? 187 ya. Wala tubasyiru apa? Angke sahur angke Wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya, jangan kalian menggauli, mencampuri istri-istri kalian, sedangkan kalian sedang itikaf di masjid. Gitu ya. Jadi ini adalah kinayah dalam ilmu balaghah. Ya, disebut kinayah. Jadi bahasa apa namanya, kiasan, berarti bahasa yang tidak langsung mengencangkan ikat pinggang ya, maksudnya tidak menggauli istri. Yang kedua maknanya asal anau kinayah, dari dia juga adalah kinayah anil jiddi wa tasmiri fil amali ya, dari sungguh-sungguhan ya, jiddi dan tasmiri ya. Mirip maknanya kesungguh-sungguhan dalam amal. Qalu, mereka mengatakan wa kana sababu ijtihadihi fil asyri, sebab kesungguhannya di 10 hari terakhir itu adalah talabu lailatul qadri, mencari Lailatul Qadar. Keutamaan ada keutamaan yang besar ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Qadr ya, surat Al-Qadri. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, tapi memang sunnahnya tidak hanya yang ganjil aja ya. Kalau 10 hari terakhir ya berarti kan semua ganjil genap. Ya, sebagaimana hadis yang awal tadi. Asraru saumi wa adabuhu. Rahasia-rahasia saum dan adab-adabnya. Nah, ini diringkas dari apa namanya, Imam Ghazali ya, yang menyebutkan tingkatan saum ini. Wali saumi salah satu maratiba saumul umumi wa saumul khususi wa saumu khususil khususi. Saum itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah saum umum, saum khusus, dan saum lebih khusus lagi, khususul khusus. Fa'ama saumul umumi fahuwa kaful batni wal farji an qasdi syahwati. Saum umum ya artinya saum yang standar, itu menahan perut dan kemaluan dari bermaksud kepada syahwat. Karena kan secara fikih makna dari saum itu adalah ini ya, jadi menahan perut dari makan minum dan menahan farji ya, kemaluan dari berjima. Itu ya dari secara fikih artinya standar sahnya orang melaksanakan saum. Wa amma saumul khusus, ya adapun saum yang khusus, fahuwa kaful lisani wal yadi, yaitu adalah menjaga lisan, tangan, warijli, kaki, wasam'i, pendengaran, wal basari, penglihatan, sairil jawarihi, dan seluruh anggota badan, anil asami, dari perbuatan dosa.
Nah ini memang juga jelas ya ada hadisnya bahwa saum itu harus kemudian berdampak ya kepada kita menahan lisan kita, menahan tangan kita dari berbagai perbuatan dosa. Seluruh anggota badan kita juga saum, tidak hanya perut dan kemaluan saja. Sebagaimana disebutkan di banyak hadis. Makanya Allah tidak butuh ya kepada, atau maksudnya Allah tidak akan memberikan pahala ya yang sempurna ya kepada orang yang saum tapi dia suka menggibah gitu ya, membicarakan keburukan orang lain atau berbohong, berdusta ya dan sebagainya. Jadi dia tidak bisa menjaga lisan, saum dari lisannya. Begitunya ini ada lebih lagi berarti ya tingkatannya, tingkatan saumnya yang itu disebut saumul khusus ya oleh Imam Ghazali ini awalnya. Wa amma saumu khususil khusus ya adapun saum khususul khusus yang lebih khusus lagi bahwa saumul qalbi anil himamid daniyati, yaitu adalah saum menahan hati dari keinginan-keinginan yang rendah. Wal afkaril mubi'idati anillah, dan pemikiran-pemikiran yang menjauhkan diri dari Allah. Bahkan sampai lintasan pikirannya pun betul-betul ya dibersihkan dari memikirkan hal-hal yang bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kan ini belum dilakukan. Kalau yang pertama, yang kedua itu kan berupa tindakan ya yang dilakukan ya oleh apa namanya, minimal tadi menahan perut, kemaluan. Yang kedua anggota badan, ya itu kan ada tindakannya. Nah kalau ini lebih khusus lagi, bahkan sebelum menjadi tindakan, ya baru berupa keinginan. Nah itu betul-betul ditahan ya keinginan, ya hati itu dari keinginan yang buruk dan juga pikiran ya yang bisa menjauhkan diri dari Allah. Ya waqafahu amma siwallahu ta'ala bil kulliyati, dan menjaganya dari selain Allah ya secara keseluruhannya. Sama sekali hati itu tidak apa namanya ya tidak mencintai ya, atau lebih mencintai ya, yang menjadikan Allah adalah satu-satunya yang lebih dicintai daripada yang lainnya ya. Tidak ada eh, apa namanya kekaguman, tidak ada tergiur ya kepada hal-hal duniawi khususnya ya. Jika membuat orang itu jadi cinta dunia. Ya, jadi kalau orang yang saumnya khusus, tidak ada cinta dunia di dalam hatinya itu. Famin adabi saumil khusus, di antara adab-adab saumnya khusus itu adalah ghodul basori, menundukkan pandangan, wa hifdzul lisani, menjaga lisan, amma yu'zi, dari sesuatu yang bisa menyakiti, min kalamin muharramin au makruhin, dari perkataan yang haram dan atau makruh, au ma la yufidu, atau suatu yang tidak berfaedah, wa hirasatu bakil jawarihi, menjaga anggota badan yang lain. Fil hadisi, nah ini hadis-hadisnya sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya, min riwayatil Bukhari, dari riwayat Bukhari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yada qaula zuri wal amali bihi, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta ya dan mengamalkan, meninggalkan mengamalkan perkataan dusta itu, falaisa lillahi hajatun, tidak ada kebutuhan bagi Allah bi an yada atau amahu wa syarabahu, dia meninggalkan
makan dan minumnya. Karena memang tujuan dari saum itu mencapai ketakwaan. Takwa itu ya cerminannya adalah menjaga, karena takwa itu secara bahasa kan qoyaki ya, menjaga anggota badan dari seluruh ya perbuatan dosa. Wa min adabi, dan diantara adabnya juga adalah an la yamla'abatnahu minat ta'ami fil laili, tidak memenuhi perutnya dari makanan di waktu malam. Ya, karena saum itu sendiri kan tadi menahan syahwat kepada makan agar tidak berlebihan. Ya, nah terkadang tidak sedikit orang yang tidak menghayati ya saum ini, tidak betul-betul mencapai maksud dari saum, yaitu apa sederhanaan ya, merasakan apa namanya laparnya misalnya orang-orang miskin, yaitu di malam hari saat buka ya dan seterusnya, itu malah istilahnya balas dendam gitu ya. Jadi justru malah berlebih-lebihan dalam makannya di malam hari itu. Ya, sehingga makna saum itu sendiri menjadi hilang gitu ya. Bal yakulu bimikdarin, tapi dia makan dengan ukuran yang sesuai ya, sesuai dengan porsinya. Fa innahu ma mala banu adam bi syarun min batnin. Karena tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam, maksudnya manusia, daripada perutnya. Nah, ini kan hadis ya. Ini potongan dari hadis. Ya, ini hadis tentang manajemen perut. Ya, jadi wadah yang paling buruk yang diisi oleh manusia itu adalah perutnya. Maka Rasul memberikan bagaimana manajemen perut itu dibagi 3. Ya, fasulusun li ta'amihi, wa thuluthun li syarabihi, wa thuluthun li nafasi. 1/3 untuk makan, 1/3 minum, 1/3 untuk napas. Nah, kalau orang berlebihan tuh sampai nggak bisa napas, ya berarti berlebihan, tidak memberi ruang untuk bernapas. Wa mata syabi'a awalal laili lam yantafi bi nafsihi fi baqihi. Ya, kapan saja dia itu kenyang di awal malam, maka tidak bermanfaat bagi dirinya di sisa malamnya. Ya, artinya ketika di awal sudah kenyang ya sudah gitu ya. Wa kadzalika idza syabi'a waqta sahari, ya, begitu juga apabila dia telah kenyang waktu sahur, lam yantafi bi nafsihi ila eh, qaribin, apa namanya? Zuhri. Tidak bermanfaat baginya kepada dekat waktu zuhur. Lianna kasratal akli turisul kasla wal futuro. Karena banyaknya makan itu bisa mewariskan kemalasan dan kebosanan ya. Sumayat futul maksudu minas siyami bikasratil akli. Kemudian menjadi hilang maksud tujuan dari saum itu dengan banyak makan. Li'annal murada minhu an yadzuqa ta'mal ju'i wa yakuna tarikan lil mustaha. Ya, karena maksud dari saum itu adalah merasakan rasanya lapar. Ya, dan dia meninggalkan sesuatu yang disenangi. Ya, karena syahwat itu adalah sesuatu yang disenangi. Nah, Allah Subhanahu wa taala diuji manusia itu. Zuyina linnas ya hubus syahwat minan nisa wal banin, qanatir, muqantara dan seterusnya. Itu perlu apa namanya, betul-betul kita dilatih jiwa kita itu dengan saum ini. Kalau kemudian
maksud dari saum ini tidak betul-betul dijaga sehingga hilang nah saum itu sendiri. Ya, dan itu tadi itu bisa mencapai ketakwaan. Sehingga kenapa saum ini tujuannya adalah alakum tatakun secara khusus ya, walaupun semua ibadah kan untuk takwa ya. Karena memang dia adalah sarana yang paling kuat untuk bisa mencapai kepada ketakwaan itu. Karena pintu yang keduanya itu yaitu syahwat itu. Saya mencegah pintu syahwat itu. Saumu tatawi saum sunnah. Fama saumu tatawi fa'alam anna sihbaba siyami saumi. Adapun saum sunnah tatawu maka ketahuilah bahwa kesunahan saum ya ta'akkadu ya lebih kuat fi al ayyamil fadilati pada hari-hari yang utama. Wa fawadilul ayyami ba'duha yujadu fi kulli sanatin. Hari-hari yang utama itu sebagiannya ada di setiap tahun. Kasyami sitati ayamin min syawalin. Seperti saum 6 hari dari bulan Syawal ba'da Ramadan setelah Ramadan. Ya ini jelas ya hadis-hadisnya yang sahih yang menunjukkan kesunahannya. Jadi apa namanya tidak hanya saum wajib, berusaha ya bagi yang mampu melaksanakan saum sunnah ini. Ya, jadi jelas hadisnya tentang 6 hari itu ya man shoma ramadhana sumat bahu sitan min syawalin karena kasih amidahari. Siapa yang melaksanakan saum Ramadan lalu mengikutinya dengan saum 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti saum 1 tahun penuh. Karena dilipat gandakan kan 10 ya minimal. Jadi kalau 30 berarti 300, lalu ditambah 6 hari 60, 360 itu kan adalah hari-hari dalam 1 tahun. Wakasiyami yaumi Arafah tak seperti saum hari Arafah. Ya, tanggal 9 Zulhijjah. Wa yaumi Asyura ya hari Asyura termasuk tasu'anya juga tidak hanya Asyura saja 9 10 Muharram. Wa asyri Dzulhijjati dan 10 hari bulan Zulhijjah maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Walaupun ini ada perbedaan ya para ulama apakah disunahkan dari tanggal 1 atau tidak. Tapi yang lebih kuat, yang lebih ditekankan itu kan tanggal 9-nya, hari Arafahnya ya. Gitu. Pun ada bagian ulama yang mensunahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada perbedaan pendapat. Wal Muharram dan bulan Muharram. Bulan Muharram yang jelas hadisnya kan tadi ya Taswa Asyura 9 10 Muharram. Itu yang sahihnya. Begitu ini hadis saum-saum yang sahih yang jelas ya dari Nabi kesunahannya ini kalau kita lakukan ini sudah cukup ya. Begitu dan ini juga luar biasa seperti diajarkan Rasul kepada sahabat. Misalnya kepada Amr bin As ya ketika ditawarkan saum apa namanya 3 hari dalam sebulan, beliau kan nawarnya naik ya nggak turun. Jadi saya masih lebih mampu lebih dari ini. Maka oleh Rasul dinaikkan ya. Jadi Senin Kamis lalu masih kuat lagi terus sampai saum Daud. Nah ini yang paling tingginya. Wa ba'duha yatakarraru fi kulli syahrin ya sebagiannya berulang di setiap bulan kal ayamil bidi as-salasati seperti ayamul bid Salasa ini yang pertengahan bulan ya 13 14 15 ya, bulan Hijriah
tiap bulannya ya 3 hari. Itu jelas ya hadisnya, ada sunnah ya langsung dari Nabi. Paling minimal ya dalam sunnah. Yang kemudian wabah dua dan sebagian ya takarur fi kulli usbu, berulang dalam setiap minggu, setiap pekan, wahwa yaumul isnaini wa yaumul khamisi, hari Senin dan Kamis. Ya karena ini diangkat ya amalan manusia itu tiap Senin dan Kamis. Jadi Rasul ingin ketika diangkat dalam keadaan saum. Wa afdalu shaumi tatawwi'i, dan saum tatawwi yang paling utama adalah saumu Daud alaihissalam, saum Daud. Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman, saum 1 hari dan berbuka 1 hari. Nah, ini jelas ya. Nah, hadis-hadisnya landasannya bisa kita amalkan. Ya, jadi amalan terbaik itu ya mengikuti sesuai yang ya sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang jelas-jelas sunnah ini kan ini sudah cukup ya. Tidak perlu kita menambah-nambah lagi menurut pikiran kita. Ya, jadi yang sudah diajarkan Nabi secara langsung ini sudah sangat luar biasa dan dia merupakan yang terbaik. Baik, sampai di situ. Kalau ada yang ditanyakan, ya 1 menit lagi. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya untuk pembahasan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan ya. Dan Allah memberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.